para sahabat orang muda Katolik dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami di Kasir KTTC singkat Redentoris. Saatnya Redentoris berKTTC. Frater Rusli, Frater Ansel, sekarang kita jumpa lagi ya bersama para sahabat dan orang muda Katolik yang ada di rumah. Kita akan sharing bersama katekese online kita yang bertemakan peran orang muda menjadi cahaya di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini menarik ya. Kita membahas tema katekese online kita yang tentang orang muda juga ya tentunya. Peran orang muda menjadi cahaya di tengah situasi pandemi COVID-19. Nah, menjadi cahaya di tengah dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19 itu yang seperti apa? Mungkin masih gambarannya masih sangat umum. Dan nanti kita akan sama-sama untuk mendalami sharing katekesi online kita. Nah, sebelum kita memulai rangkaian sharing katekesi online kita, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa dulu ya. Baik, mari kita memulai dengan doa, yakni tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat orang muda Katolik dimanapun Anda berada, ini sangat menarik ya. Kita mau membahas dan mendalami tema kita tentang peran orang muda Katolik di tengah pandemi COVID-19. Nah, sama bertanya ya kepada Frater Rusli yang akan membawakan materinya ya. Dia memilih tentang ini. Frater, kira-kira apa maksud Frater dari tema yang mau kita usung bersama Frater, yakni peran orang muda menjadi cahaya di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa Frater? Mungkin para sahabat orang muda Katolik juga penasaran nih, kepo. Baik, Frater Pedro, terima kasih. Orang muda yang terkasih dimanapun Anda berada, saya coba mengangkat tema ini karena tema ini sangat menarik karena kita dalam masa oktav Paskah kan? Ya. Jadi Paskah kan identik dengan cahaya. Jadi saya mencoba mengangkat tema bagaimana peran orang muda menjadi cahaya di tengah situasi pandemi COVID-19. Jadi di sini saya hanya membuat contoh saja. Begini, jadi peran orang muda itu seperti apa? Misalnya dalam refleksi saya sebentar, saya akan mengatakan bahwa orang muda itu perannya itu di dalam keluarga. Dia akan menasihati adik-adiknya ketika adik-adiknya itu melakukan sesuatu yang salah. Jadi itu kan orang muda itu bukan hanya di gereja saja peran sebagai OMK, tetapi di rumah juga. Kalau dia sebagai kakak di rumah misalnya. Lalu peran orang muda selanjutnya itu kita lihat dalam refleksi saya sebentar ya. Jadi kita jangan buka di sini dulu. Biar teman-teman dulu pada peran orang muda seperti apa. Ya. Oke, Frater. Berarti Frater ini ternyata memberikan gambaran yang masih umum juga ya, membuat para sahabat dan orang muda Katolik, bahkan saya juga ya, merasa kepo juga ini seperti apa ya, Frater. Nah, Frater, mungkin Frater punya sedikit pengalaman ya untuk menggambarkan tema yang mau kita bawakan dalam sharing katekesi online kita, Frater. Baik, Frater Pedro, terima kasih. Jadi di sini saya mencoba menceritakan sebuah cerita yang berjudul permintaan seorang ayah kepada ketiga anaknya menjelang kematiannya. Jadi ceritanya begini teman-teman. Di sebuah kampung ini hiduplah 3 orang anak bersama seorang ayah. Jadi menjelang kematian sang ayah itu meminta kepada ketiga anaknya itu membuat sesuatu yang bisa mengenang kematian ayahnya itu. Ya. Jadi ketika ayahnya itu bertanya kepada anak pertama mengatakan bahwa dia akan merenovasi rumah ini menjadi rumah yang megah. Lalu sang ayah menjawab begini, baiklah kalau begitu. Lalu datanglah ke anak kedua. Lalu anak kedua itu menjawab, saya akan membangun kubur ayah itu sebagus mungkin. Dia bilang begitu. Lalu sang ayah menjawab anak itu, baik kalau begitu dia bilang. Lalu datanglah ke anak ketiga.
anak ketiga ini mempunyai jawaban berbeda dengan kedua anak itu. Jadi dia mengatakan bahwa, "Bapa, saya akan menghidupkan sebatang lilin di dalam kamarnya Bapa." Lalu Bapa itu bingung, kenapa anak ini memilih menghidupkan sebatang lilin? Pasti frater juga bingung ya. Jadi ketika bapaknya bertanya, "Kenapa kamu memilih menyalakan sebatang lilin dalam kamar saya?" Lalu sang anak itu menjawab dengan pasti bahwa, "Saya ingin menjadi cahaya, di mana ketika saya menghidupkan sebatang lilin itu dalam kamar, cahaya dari lilin itu akan menerangi kegelapan di dalam kamar tersebut." Nah, begitu Frater Pedro kira-kira cerita jadi sudah mulai mengarah ke apa itu cahaya sebenarnya. Gitu. Baik, Frater. Wah, ini ceritanya sangat menarik ya. Tapi para sahabat dan orang muda mungkin masih merasa bahwa cerita ini mungkin masih umum ya, masih sangat umum, menceritakan tentang seorang anak yang harus berbuat apa untuk mengenang ya, mengenang kalau ayah nanti meninggal gitu ya, mau dikenang apa. Nah, para sahabat orang muda Katolik, kita akan mendalami lebih jauh tentang tema peran orang muda menjadi cahaya di tengah situasi pandemi COVID-19. Nah, untuk masuk lebih dalam, kita akan membacakan teks kitab suci Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Nah, ini nanti akan dibacakan oleh Frater Ansel CSSR. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya kepada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuhi dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat orang muda Katolik, kita baru saja mendengarkan bacaan dari teks Injil Yohanes pasal 9 ya, pasal 9 ayat 1 sampai 7. Nah, berikutnya mari kita dengarkan pemaparan dari Frater Rusli CSSR yang akan membahas lebih jauh tentang tema yang akan kita dalami bersama ini. Silakan Frater Rusli. Terima kasih Frater Pedro. Terima kasih juga untuk Frater Ansel yang sudah membantu saya membacakan kitab suci, dan saya akan membagikan refleksi saya tentang tema kita pada hari ini. Jadi di sini tadi saya sudah mengatakan bahwa saya mengambil tema mengenai peran orang muda menjadi cahaya di tengah situasi pandemi COVID-19. Teman-teman yang terkasih, saya memilih tema ini dan mencoba mengaitkannya dengan bacaan tadi, Pater. Jadi saya menemukan di situ ada satu kalimat yang bagus, dan kalimat itu saya mencoba merefleksikan dan mencoba mengaitkannya dengan tema kita pada hari ini, yakni Yesus
engkaulah cahaya bagi langkahku. Ya, saya mengangkat soal itu. Menarik. sekali. Jadi teman-teman orang muda yang terkasih, Frater Pedro, Frater Ansel, saya mempunyai sebuah cerita. Jadi cerita ini saya kutip dari sebuah buku. Cerita ini berbunyinya demikian. Pernah terjadi di kota New York, Amerika Serikat, tiba-tiba aliran listrik mengalami kemacetan. Jadi kita tahu bahwa kota New York itu kan penuh dengan keistimewaan, kesibukan. Jadi kalau tiba-tiba listrik itu padam, kan situasinya menjadi gelap, gulita, tidak ada cahaya. Di situ situasi yang gelap gulita itu dimanfaatkan oleh para perampok. Jadi para perampok, para pencuri itu mereka memanfaatkan situasi itu. Mereka mulai mencuri barang-barang di toko dan mulai mengambil secara paksa barang-barang orang yang mereka bertemu di jalan. Jadi kira-kira ceritanya seperti itu ya, untuk mengantar kita. Orang muda, Pedro, Ansel yang terkasih, di sini cahaya matahari pada siang hari dan cahaya lampu pada malam hari itu melindungi kita dari sesuatu yang jahat atau melindungi kita dari mara bahaya. Ya kan, Frater? Setuju, Frater. Saya setuju. Di sini Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah terang dunia, Frater. Jadi bagaimana Yesus itu mengatakan tadi dalam Injil, Dia mengatakan bahwa Dia adalah terang dunia. Ia sendiri mengajak kita untuk berjalan bersama Dia di dalam terang itu dan menjauh dari kegelapan. Baik teman-teman orang muda yang terkasih, dalam Injil yang barusan kita dengar tadi dikisahkan bahwa ada seorang buta yang sejak lahir yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tadi dikatakan bahwa para murid itu bertanya, ini dosa dari orang tua atau dosanya dia sendiri? Tetapi Yesus itu menjawab dengan bijak bahwa ini adalah pekerjaan dari Allah. Penginjil Yohanes itu tidak mencantumkan nama orang buta tersebut. Akan tetapi kita tahu bahwa orang buta berarti ia tidak dapat melihat terang. Jadi kita bayangkan saja, Frater, seandainya Frater buta, berarti Frater itu melihat kegelapan semua ini. Ya, jadi kegelapan ibaratkan kulitnya Frater Ansel. Jangan. Tidak, ternyata saya juga kulitnya gelap. Tidak apa-apa, kan kulit hitam kan manis. Iya, benar juga itu. Kita lanjut ya teman-teman. Ya, jadi orang yang buta itu hidup dalam situasi yang gelap gulita. Ketika Yesus melihat orang buta tersebut, Yesus itu tergeraklah hati untuk menyembuhkannya, sehingga ia dapat melihat cahaya terang itu. Proses penyembuhan itu, Frater, mungkin Frater mereka juga sudah dapat kuliah dari para Romo mengenai inisiatif dari Allah ya. Jadi proses penyembuhan yang kita dengar tadi itu inisiatif pertama dan utama adalah dari Allah. Jadi bukan dari manusianya. Jadi Allah itu sudah berinisiatif terlebih dahulu dan manusia itu menanggapinya dengan iman. Ya. Jadi Yesus menggunakan materi yang tidak asing dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya, yakni tanah. Ya kan tadi Yesus menggunakan tanah dengan air ludahnya, lalu mengolesnya pada mata orang buta tersebut. Ketika orang buta tersebut sembuh, para pemuka agama dan ahli-ahli Taurat bertanya tentang kesembuhan si buta tersebut. Jadi kalau kita baca teks lebih lanjut lagi tadi, itu bagaimana ahli-ahli Taurat itu bertanya-tanya soal kesembuhan dari orang itu, karena para ahli Taurat tahu bahwa dia adalah orang yang buta sejak lahir. Itu Frater. Jadi kalau kita baca teks tadi kan untuk lebih lanjutnya bunyinya demikian. Orang-orang muda yang terkasih, Frater Pedro, Frater Ansel, dalam refleksi saya itu orang-orang Farisi dan pemuka-pemuka agama lebih buta daripada orang buta tersebut. Mengapa? Karena mereka itu mengalami kebutaan pada hatinya dan hidup dalam kegelapan. Nah, sebenarnya mereka sebagai teladan yang baik untuk umat Israel pada waktu itu ya. Jadi sebenarnya ahli-ahli Taurat itu kan mereka itu ada yang
sebagai pengajar Ya, di bait Allah. Jadi sebenarnya mereka itu yang menjadi cahaya sebenarnya. Maksudnya iya, mereka itu sebenarnya menjadi cahaya, di mana cahaya itu mereka menerangi sesama mereka, supaya cahaya itu akan terus menerangi sesama mereka, dan cahaya itu membawa mereka pada Allah. Gitu ya berarti ya. Ya, berarti. Jadi bukan berarti bahwa mereka itu mewartakan kegelapan ya, seperti kulit kita ini. Bukan berarti mereka itu mewartakan kegelapan untuk umat Israel pada waktu itu. Jadi mungkin saya melihat ahli-ahli Taurat ini, saya contohkan dengan kita ya brother, kita ini kan calon-calon imam. Jadi kita tuh akan harus membawa terang ya. Jangan kita membawa kegelapan. Itu pasti. Bisa gawat brother ya kalau mau gelap. Jadi terang ini ibaratkan bagaimana kita itu membawa berkat untuk sesama kita. Begitupun orang muda. Jadi orang muda itu, saya mencoba tadi mengangkat tema tentang peran orang muda menjadi cahaya. Cahaya dalam artian di sini itu berkat. Jadi saya mencoba mengartikan cahaya itu dengan berkat, di mana orang muda itu membawa berkat bagi yang pertama keluarga, gereja, dan juga pergaulan sosial atau masyarakat umumnya. Jadi baik teman-teman yang terkasih, saya akan melanjutkan refleksi saya. Kayaknya semoga tidak panjang. Semoga ya. Jadi setiap kita yang memberikan diri disinari oleh cahaya Kristus, hidup menurut terang Kristus, maka kita sendiri akan menjadi terang atau cahaya bagi orang lain ya. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau kita hidup dalam Kristus, itu berarti kita akan membawa cahaya Kristus itu juga kepada orang lain. Sebagai orang muda Katolik, dalam masa Oktav Paskah ini yang diliputi dengan situasi pandemi COVID-19 ini, kita mesti menjadi cahaya untuk keluarga kita, seperti yang saya sudah katakan tadi. Pertama-tama kita menjadi cahaya untuk keluarga kita. Kita mesti menjadi cahaya dalam kelompok orang muda itu sendiri ya, betul? Iya, betul. Jadi misalnya dalam keluarga, yang seperti awal tadi saya sudah mengatakan bahwa ketika adik-adik membuat kesalahan atau kekeliruan, kita bisa mengajarkan sesuatu yang benar ya. Benar. Ya, mengajak anggota keluarga berdoa bersama sebelum makan ataupun tidur. Saya ingat dulu saya masih SD kalau tidak salah, itu dalam keluarga itu ketika makan bersama, orang tua selalu mengajak doa bersama, atau hendak tidur malam, orang tua selalu mengajak untuk doa bersama. Jadi setidaknya peran orang muda menjadi cahaya itu dalam keluarganya sendiri terlebih dahulu ya. Sedangkan dalam kelompok orang muda itu, kita bisa memperdalam iman kita dengan mengadakan sharing iman bersama. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 ya, tapi kita bisa menggunakan handphone kita bisa menggunakan komputer atau laptop kita untuk Zoom bersama, bagaimana kita berbagi atau sharing iman bersama. Saya rasa itu menarik. Lalu yang berikut, semoga kita menjadi cahaya kebangkitan Kristus untuk menerangi sesama kita, agar dengan terang itu menuntun kita pada keselamatan kekal ya. Gitu ya. Jadi tema kita pada hari ini tuh bagaimana peran orang muda itu. Saya sudah katakan tadi bahwa peran yang pertama itu dalam keluarga. Saya mengambil contoh sini. Yang pertama soal jika kita keluar rumah, kalau kita tidak pakai masker kan, bagaimana peran kita sebagai cahaya? Dipertanyakan kan? Kalau kita tidak pakai masker, ya jika kita kembali ke rumah jangan sampai kita membawa virus kan? Virus, ya. Jadi virus itu jangkit ke orang tua atau adik-adik. Jadi kita bukan menjadi cahaya, tapi kita menjadi perusak begitu ya. Jadi saya ibaratkan gelap ya. Gelap itu. Jadi
saya mengibaratkan cahaya itu, Frater, itu sebagai berkat ya. Jadi bagaimana kira-kira menurut Frater Pedro menjadi berkat itu yang seperti apa? Baik, menjadi berkat, Frater. Kalau menurut saya menjadi berkat dalam konteks peran orang muda ya, orang muda menjadi terang dalam situasi COVID-19 ini ya. Kalau saya melihat ya, kalau yang sangat saya pikir sangat bagus itu adalah ketika kita sebagai orang muda Katolik ya, kalau kita menaati protokol kesehatan, kalau diminta untuk memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir, kemudian mengambil jarak aman ya, physical distancing, social distancing, menjaga jarak itu sangat penting, Frater. Saya pikir seperti yang sudah Frater Rusli katakan juga ya tadi, kalau seandainya kita gagal untuk menjaga menjaga kesehatan kita ketika kita mau keluar rumah, entah itu untuk urusan kerja ataupun kita mau bertemu dengan seseorang, itu kan penting ya kalau kita menggunakan masker tadi ya, sesuai dengan anjuran pemerintah itu. Kalau kita tidak menerapkan protokol kesehatan, maka kita bukan membawa terang, justru kita membawa kegelapan. Kalau saya sih seperti itu, Frater. Tentang kalau bagaimana kita sebagai orang muda harus bersikap ya. Karena kan kita tahu tuh orang muda tentu harusnya menjadi terang, menjadi orang yang harusnya menjadi teladan seperti yang tadi Frater Rusli bilang. Kalau saya seperti itu, Frater. Ya, terima kasih Frater Pedro. Itu bagus sekali bagaimana pendapat dari Frater Pedro mengenai bagaimana orang muda itu menjadi terang di tengah situasi pandemi. Nah, kira-kira menurut Frater Ansel, bagaimana peran orang muda secara khusus dalam keluarga ya? Jadi bagaimana peran orang muda menjadi cahaya itu secara khusus dalam keluarga itu sendiri ya? Bagaimana menurut Frater? Baik, terima kasih Frater Rusli. Saya kira peran orang muda dalam keluarga itu dia membawa berkat, membawa terang dalam keluarga itu berupa dia selalu melindungi dan selalu meneguri adik-adik, atau dia selalu mensupport adik-adik dan keluarganya dalam kehidupan, agar adik-adiknya itu juga selalu menaati protokol kesehatan seperti yang Frater Pedro katakan tadi, bahwa kita keluar rumah harus memakai masker. Nah, dan terlepas dari itu juga sebagai orang tua juga harus menghidupkan keluarga. Dia harus menjaga keluarganya agar tetap hidup harmonis. Itu salah satu orang tua membawa terang bagi keluarga. Begitu. Terima kasih Frater Ansel. Frater Rusli, mohon maaf Frater. Kalau bolehkah saya menambahkan juga sedikit, Frater? Oh iya, boleh Frater. Saya menambahkan ya, karena ini sangat menarik ya, Frater. Ya, kita sharing bersama, selain kita berdialog bersama, kita juga kan mau dialog bersama dengan orang muda Katolik yang ada di rumah. Nah, kalau saya pikir peran orang muda ya dalam menjadi terang bagi sesama kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau para sahabat orang muda Katolik membaca di sosial media atau membaca di koran ya, kalau juga Frater membaca berita kita yang baru-baru ini, waktu itu kan ada aksi teror ya, kita ada bom waktu itu di Katedral Makassar ya waktu itu. Dan sekedar tahu saja bahwa kan yang menjadi pelaku bom itu kan masih muda kan, itu kan anak muda yang kalau saya pikir ya ada orang-orang tertentu yang mencuci otaknya, kemudian memberikan suatu semacam suatu iming-iming nanti akan dihadiahkan ini, hadiahkan itu, supaya dia melaksanakan aksi terornya ini, aksi pengebomannya itu di gereja katedral. Nah, di sini saya melihat juga sebagai orang muda Katolik ya, ini juga merupakan tantangan bagi kita. Seringkali aksi teror ini kan sudah bukan lagi ke orang dewasa, tapi sasarannya sekarang ini sudah berubah menjadi dari orang dewasa menuju ke anak muda. Makanya
ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita sebagai orang muda Katolik, kita harus punya dasar iman yang kokoh. Kita harus punya harus punya iman yang kokoh seperti tadi itu, dengan itu seperti yang sudah dikatakan Yesus, kita harus menjadi terang dan bagi sesama, kita semakin mengasihi sesama. Dan ini saya lihat kalau aksi teror yang terjadi ini kan karena orang bisa juga karena ada ketidaksukaan terhadap agama yang berbeda. Nah, ini juga yang menjadi problem kita bersama, bagaimana kita sebagai orang muda Katolik, sebagai yang minoritas di tengah mayoritas umat Islam. Dan saya pikir Frater, kalau kita kan sudah belajar bersama tentang mata kuliah gereja sebagai sakramen keselamatan. Nah, ini saya pikir ini sangat cocok pada Lumen Gentium artikel 16, di mana di situ mengupayakan suatu relasi atau dialog dengan orang yang bukan Katolik. Nah, di situ kan dikatakan bahwa gereja Katolik juga kan sangat terbuka, bahwa juga menghargai kalau di agama-agama lain juga ada keselamatan seperti itu. Tapi kan saya pikir tidak berhenti di situ saja, Frater. Tidak hanya berhenti di situ bahwa kita mengakui, tetapi kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang ketika dia melakukan kejahatan, aksi-aksi yang sungguh tidak terpuji seperti kasus pengaboman seperti itu, kita akan bertanya lagi. Di Lumen Gentium kan dikatakan juga bahwa ketika orang itu berbuat baik, tentu dia juga akan memperoleh keselamatan kalau sekalipun dia tidak mengenal Kristus, seperti itu, Frater. Dengan kita menjadi terang ini, kita juga tidak mudah untuk dipengaruhi atau diperdayai oleh orang lain untuk melakukan hal-hal yang merugikan atau merugikan sesama kita manusia. Saya pikir seperti itu, Frater Rusli. Baik, terima kasih Frater Pedro, Frater Ansel. Frater Ansel tadi menyinggung soal bagaimana peran orang tua. Nah, di situ saya suka karena apa? Karena dalam keluarga adalah orang tua. Jadi menarik Frater Ansel mengatakan bahwa orang tua itu sebenarnya mempunyai peran yang besar dalam keluarga. Dia menjadi cahaya yang besar dalam keluarga. Karena anak-anak itu kan melihat sesuatu yang dibuat oleh atau mencontoh sesuatu yang dibuat oleh orang tuanya. Gitu ya, Frater? Ya. Nah, terima kasih juga Frater Pedro menyinggung soal bagaimana peran orang muda supaya tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain Jadi teman-teman yang terkasih, semoga refleksi saya pada kesempatan ini dan sharing-sharing saya bersama Frater Ansel, Frater Pedro itu semoga bermanfaat, dan mari kita belajar dari Yesus yang adalah terang dunia, yang membawa terang itu kepada kita, dan bagaimana apakah ketika kita mendapat terang itu kita mengkonsumsinya sendiri atau kita membagikan terang itu kepada orang lain. Jadi teman-teman bisa menjawab pertanyaan, apakah saya sudah memperoleh terang itu dari Kristus? Dan ketika saya sudah memperoleh terang itu dari Kristus, apakah terang itu saya menggunakannya sendiri atau saya membawa terang itu kepada orang lain? Begitu ya, Frater, saya kira-kira pertanyaan buat teman-teman di rumah ya. Ya, Frater. Terima kasih Frater Pedro, Frater Ansel sudah menemani saya dalam berbagi refleksi pada kesempatan ini. Baik, terima kasih Frater Rusli yang sudah membawakan sharing katekesi online kita dengan tema peran orang muda menjadi cahaya di tengah pandemi COVID-19. Ya, para sahabat orang muda Katolik dimanapun Anda berada, mari kita tutup seluruh rangkaian sharing katekesi online kita dengan menandai diri kita dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.